Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham AAD ya teman-teman ya. Khususnya bagi teman-teman yang sudah hold AAD, mungkin sudah lama atau yang baru masuk ya. Ini bisa dipertimbangkan ya, apakah saham AAD ini mau kita hold jangka panjang ataukah kita sudah bisa untuk nambah muatan, ataukah kita akan jual ya untuk teman-teman yang sudah profit ya. Sebenarnya termasuk telat teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah profit di atas ini ya, ini di harga 11.000 ini, teman-teman yang punya AAD di harga bawah itu bisa untuk take profit dulu sebenarnya. Cuman kan kita nggak tahu ya, kadang kita berharap saham ini mau naik terus ya. Jadi keinginan untuk sahamnya ini naik terus, akhirnya kita nggak akan jual ya. Nah, saham AAD ini seperti apa prospeknya? Nah, kalau kita hold ya saham-saham yang dividennya lumayan besar dan prospeknya bagus, itu sebenarnya kita tidak perlu khawatir teman-teman. Walaupun secara portofolio sudah minus ya teman-teman. Jadi kita lihat ya, misalnya ada yang beli misalnya di harga 11.000 ini ya, coba aja kita simulasikan ya. Beli di 11.000, pakai yang profit dulu nih ya. 11.000 berapa tadi? 11.000 berapa yang puncak? 11.300. 11.300. Nah, sekarang tinggal 7.600. Ini anggap aja kita punya 10 lot ya, 10 lot. 7.600. Nah, kita minus 33% ya teman-teman ya. Nah, jadi kita beli di harga 11.300 dengan jumlah 10 lot, kemudian harga jual saham kita sekarang 7.600. Nah, kalau kita mau hold saham AAD jangka panjang, maka saat koreksi itu adalah saat yang tepat untuk kita masuk lagi teman-teman ya. Jadi coba kita pakai average down ya, coba ya. Kalian misalnya beli di 11.300, ini 10 lot, kemudian 7.600, kita beli lagi 10 lot. Nah, rata-rata kita sudah 9.450. Ada dana lagi, kita beli lagi misalnya 10 lot. Udah turun ke 8.000, beli dana, ada dana lagi, beli 10 lot misalnya ya. Nah, ini udah 8.500 ya. Total saham kita udah 40 lot. Harga rata-rata kita sudah 8.525 ya. Jadi ini 525 ini sudah 8525, 8525. Ini 40 lot. Nah, ini sekarang tinggal 7.600, minus berapa? Minusnya tinggal 11% teman-teman. Jadi nanti kalau dia naik, misalnya dia naik ke 9.000, kita sudah cuan 5%. Jadi untuk teman-teman ya yang sudah mungkin pengen hold saham AAD ini jangka panjang, itu nggak usah khawatir ya. Karena AAD ini kan sudah komitmen untuk bagi dividen 45% dari laba. Terus kemudian para pemegang sahamnya, pengendalinya itu sudah berkomitmen memegang sahamnya minimal 1 tahun ya ke depan ya. Jadi kan nggak mungkin ya pemegang sahamnya. Sahamnya itu kan kalau sekarang minus berapa itu ya, kalau ada harga puncak kan mereka kan sebenarnya kehilangan juga ya, kehilangan potensi ya, tapi kan mereka nggak boleh jual ya. Itu hampir 33%. 33% kalau mereka kan banyak ya teman-teman. Nilainya bisa ratusan miliar, bisa triliun ya.
Nah, kalau dibandingkan dengan kita yang retail mungkin ya nggak ada apa-apanya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman ya, yang bagi yang apa ya, yang sudah pegang AAD di harga bawah ya, di harga atas ya. Kalau yang di harga bawah itu ya terserah kalian ya, kalau kalian mau nambah muatan lagi ya sekarang saatnya nambah jumlah lot, karena saham AAD sudah lumayan murah sekarang ya. Dari harga awal dulu itu sih kalau nggak salah 5.500-an lah ya. Sekarang sudah 7.600. Udah naik 37% ya. Udah naik 37% ya. Lumayan ini. Jadi kalau teman-teman mau masuk bagus lah ya. Kenapa saham AAD ini tertekan teman-teman ya? Karena memang secara teknikal dia udah lumayan tinggi ya, banyak yang sudah take profit ya, orang-orang yang mungkin yang pengen ngambil manfaat secepatnya ya, jadi pengen take profit lah paling nggak mereka, karena mereka yang masuk di harga 5.500 ini kan masih cuan. Nah, ini terutama yang asing ya, asing ini jualan terus loh teman-teman. Dari tanggal 20 Desember itu jualan terus mereka. 20.000 lot, 81.000 lot. Nah, ini asing jualan terus. Jadi yang bikin sama naik itu kemarin apa itu? Coba kita lihat naiknya tanggal berapa ini? 24 Desember ya. Kita cek ya. 24 Desember. Kok 24 Desember? Bentar, ini tanggal berapa? 10 Desember. 10 Desember ini. Ini yang 10 Desember ya. Coba kita cek. Nah, ini 10 Desembernya asing jualan terus teman-teman. Jadi yang bikin sama Adina ini justru retail ya, lokal ya, yang bikin naik. Yang asing tetap jualan. Ini asing sempat masuk nih 19 Desember 9.000 lot, tapi setelah itu sell juga ya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Kalau kita lihat potensi AAD ini udah sebenarnya lumayan bagus ya. Ya memang harga batu bara sekarang sedang tertekan teman-teman. Ini sudah mendekati 125 dolar. Hampir terendah itu 115 dolar ya dalam setahun ya. Coba kita cek harga terendah dalam setahun ini. Ini longsor nih kan. Nah, ini terendah di bulan Februari 2024. Itu di harga 115 dolar ya. Mudah-mudahan nanti nggak nyampe menyentuh ke situ, sudah mantul ya. Kalau mantul nih bagus. Tapi minyak ini udah mulai naik. Nah, ini batu bara yang tertekan ya. Gas juga masih tertekan. Lalu nanti gas mulai naik, minyak naik, batu bara bisa naik nih teman-teman. Kalau naik lumayan nih. Rupiah juga sebenarnya nih keren loh ini untuk yang ekspor ya. Tapi kalau yang impor ya ini berat juga nih, 16.200. Karena rupiah melemah itu akhirnya saham-saham sektor perbankan juga tertekan ya. Banyak saham blue chip yang tertekan juga ya, karena asing jualan terus. Karena mereka rugi ya investasi di saham di bursa saham Indonesia, tapi ternyata nilai rupiahnya malah turun terus. Mending mereka hold dolar aja udah lumayan cuan ya teman-teman. Makanya mereka masih hengkang ya. Kalau nanti rupiah menguat, mereka masuk lagi tuh, pasti masuk lagi. Karena pegang dolar sudah nggak menarik ya. Apalagi kalau nanti harga batu bara juga mulai naik ya. Nah, ini saham-saham sektor batu bara juga lumayan bagus sih teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di trading view, coba nih ya, AAD mana AAD. Nah, ini memang turun ya, memang 1 bulan ini turun. Nah nih
Ini 9 Desember di 6.000. 5.550 nih awal Desember nih ya. Naik sampai 10.000 lebih. Atau bahkan sempat 11.000 sebenarnya nih ya. Sempat di harga 11.000. Nah, tapi kemudian turun ya. Dividen ini memang belum ada ya, cuman komitmen mereka itu kan bagi dividen. Nih, ini proyeksinya Pak, kita lihat. Dikenal memberikan proyeksi harga 1 tahun untuk AD estimasi 11.000, 9.000 ya. Kalau balik ke 9.000 aja ini kan lumayan teman-teman. Ya kan? Jadi mumpung ini diskonnya lumayan besar, ya kita nambah muatan ya. Jangan justru malah cut loss ya teman-teman. Kalau cut loss teman-teman itu malah rugi. Jadi portofolio teman-teman kalau sudah kadung masuk ke AD, ya udah fokus di situ aja sampai target lot teman-teman tercapai. Misalnya 100 lot sama AD gitu. Sekarang masih punya 10 lot ya, nambah 2 lot, 3 lot, 5 lot. Apa nambah 10 lot lagi, nambah lagi. Saat harganya turun nambah lagi sampai nanti tercapai 100 lot. Kalau udah sampai 100 lot nanti dapat dividen itu lumayan teman-teman. Kalau labanya aja hampir sama dengan laba Adaro tahun lalu ya. Jadi kalau kita proyeksikan dividennya juga lumayan besar teman-teman. Dengan dividen yang hampir sama mungkin ya bisa yieldnya bisa sampai kalau dari harga 5.000 loh ya, itu bisa sampai di atas 10% ya. Tapi kita lihat juga nanti kinerjanya juga teman-teman. Di sini laporan-laporannya belum ada memang ya. Ya karena baru ini ya, baru awal. Kita lihat yang lain apa ini teknikalnya penjualan kuat, netral 11. Ini lumayan enak juga nih ya, pakai trading view nih. Satu hari dia masih jual ya, ini berarti tekanan jualnya masih tinggi nih ya. Kalau 1 minggu nggak ada data, belum ada. Berita coba kita cek ya beritanya. Ini 23 Desember. Jadi 13 Desember. Nah ini coba kita ulang lagi nih. Barangkali ada yang bagus nih. AD memiliki estimasi cadangan batubara sebanyak 917 juta ton. Wih, keren banget nih. Dalam periode setengah tahun tersebut, AD produksi batubara sebanyak 32 juta ton. Julius optimis kinerja AD masih bisa terdongkrak oleh prospek batubara yang tetap atraktif ya. Atraktif itu artinya bisa naik turun teman-teman. Nah saat turun kan harga saham batubara rontok juga. Ya kita masuk ya. Karena potensinya kan lumayan bagus sih sekarang itu. Situasi tidak mengganggu ekonomi global terutama pasar Cina ya, karena tergantung pasar Cina ya, pasar Cina dan India ya. Jadi ini masih prospek ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke itu dulu teman-teman ya untuk review sama Adi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih bagi teman-teman yang mau bergabung di grup, silahkan klik gabung. Kita akan bahas beberapa saham lebih detail lagi dan teman-teman juga bisa request saham apa, bisa bedah portofolio juga ya. Ingat selalu bahwa setiap investasi saham itu selalu ada resikonya. Jangan terlalu memburu potensi cuan, tetapi teman-teman malah lupa dengan resikonya ya. Pilih saham yang resikonya paling kecil, walaupun potensi profitnya nggak terlalu besar, daripada teman-teman pilih saham yang potensinya besar, naik 300%, 400%, ternyata malah hilang 50%, 90%, jadi malah teman-teman rugi besar. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.